nanti melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Salam. Semoga amal kita terima Allah SWT dan Allah berkenan menghimpun kita dalam pernikahan hamba-hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Tuhan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga salat tercapai pada seluruh umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam salah satu ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa kelak akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa lari dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, mati yang terus kalian lari menghindar darinya, dia akan menemui kamu. Jadi kita nggak bisa menghindar kemana. Kita ini dalam pantauan dan buruan al-maut. Cuman yang kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa sebabnya. Nah, kita selaku muslim mukmin itu ada aturannya. Karena kita manusia, Islam mengajarkan yang meninggal itu dimakamkan atau dikebumikan atau dikuburkan namanya. Gitu. Enggak dibakar, enggak dibuang dan sebagainya, tapi dihormati jasadnya. Oleh karena itu mengapa pelatihan jenazah ini sangat besar, bukan menyerang untuk jenazah. Tugas besar itu masjid, memakmurkan masjid itu tugas besar. Tapi sekarang seakan-akan pokok besar itu include sudah pernikahan, akikah, kita terima apa adanya. Karena itu sudah kita menjadi kesepakatan yang tidak tertulis. Ya. Baik. Nah, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling berhak untuk menyelenggarakan jenazah keluarganya adalah keluarga, bukan orang lain. Jadi bukan pembesaran. Kalau seorang istri meninggal, yang berhak memandikan suaminya. Kalau suami meninggal, yang berhak memandikan istrinya. Istri saya meninggal 3 bulan yang lalu, saya mandikan. Saya kafani, saya sholatkan dan akan langsung ke kuburan. Jadi tidak hanya sekedar bicara, tapi kita buktikan bahwa itulah ajaran agama kita. Kenapa? Dilarang menceritakan apa yang ditemukan kepada setiap jenazah yang dimandikan. Itu nggak boleh. Makanya kenapa harus keluar? Idealnya setiap keluarga memiliki generasi yang paham tentang penyelenggaraan jenazah tersebut. Sutomo yang sering memandikan jenazah saya mandikan. Gitu. Bahkan kakanda saya itu yang memandikan jenazahnya Allahyarham Ustaz Segar. Karena waktu di grup itu di situ ditulis perinya, jadi semua kami itu terlibat. Tapi saya ada kesukaan lain, maka aku saja di sana. Gitu. Jadi memang ini sudah bukan warisan sebenarnya, tetapi entah bagaimana sudah Allah arahkan kayak gitu. Jadi seakan-akan memang keturunan saya bukan enggak. Dan untuk menyelenggarakan jenazah ini, barusan tadi Bapak, apa syaratnya? Syaratnya mentalnya harus kuat. Ada ilmu, tapi kalau tidak ada mental yang kuat, tidak jadi. Saya mengajar dosen di UNTAD itu, profesor dosen 2 kali. Tapi boneka, ini hari boneka juga ya. Ada yang mau jadi model.
Jangan kasihan. Nggak usah. Karena tadi saya bilang, Ustaz mau siapkan tempat mandi, jangan. Belum ada yang beneran ini. Nah, itu ya. 2 kali saya ajarkan pelatihan jenazah. Gilirannya ada beneran. Ayo sini semua, para dosen. Iya Ustaz. Begitu lihat, kabur. Jadi saya langsung balik ini, mengatur ini. Loh, mana? Ustaz lari semua. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Itu tadi mental. Nah ilmu ini ketika ditoli-toli ya, ditoli-toli saya pelatihan kayak Ustaz, orang ini setengah mati belajar. Soalnya katanya kalau begini ada bacanya begini, ya Allah, tambahan-tambahan aja. Syariatnya nggak kayak gitu. Makanya syariat yang saya ajarkan di sini dikembangkanlah bagaimana. Baik, saya langsung saja. Setiap orang yang hidup pasti mati. Ya. Nah, ketika menjelang wafat atau kematian, kewajiban keluarga laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing, ajar, tuntun keluarga yang tengah berada dalam sakit dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah meninggal. Yuk, la ilaha illallah. Cari orang yang paling dekat dengan beliau, dengan yang meninggal itu. Cari. Begitu dia dengar ada, dia akan bahagia. Orang yang akan meninggal tidak boleh diperdengarkan cerita-cerita. Ayo bagaimana mati? Utangnya? Tidak boleh. Tidak boleh cerita utangnya. Tidak boleh. Yang ada bahkan lupakan segala-galanya. Kamu akan kembali kepada Allah. Dan kalau kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah, Allah janji kepada kamu surganya. Yuk, dihibur keluarga itu. Ikuti saya ya. Nah, ikuti. Bisik di telinga kanannya. La ilaha illallah. Jangan la ilallah, la ilallah. Kalau begitu diajak orang yang meninggal. Ustazku Kiai almarhum Haji Rustam Arsad mengajarkan seperti itu. Jadi ajarkan kalau mengajar itu pelan-pelan ya. Bisik telinganya kanannya la ilaha illallah. Dia akan ikut. Biasanya kalau mulutnya agak terbuka, mungkin tidak bisa bergerak karena seluruh kekuatan kita dicabut, seluruh tenaga kita. Yang tinggal bergerak adalah lidah. Nah kita lihat saja lidahnya, biasanya dia ikut ini. Bingo. Karena la ilaha illallah tidak perlu bergerak lidah kan? La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, salah ya. Kalau kita la ilaha illallah bergerak begini, salah sebutan itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita lihat, begitu tiba-tiba dia dengan semangatnya karena akan bertemu Allah, la ilaha illallah, dia sebut, didengar Rasul, alhamdulillah, masih bisa bicara. Bagaimana? Jangan korek. Sudah itu, mengkala fi ayati la ilaha illallah, ucapan terakhirnya la ilaha itu akan masukkan ke surga. Ketika dia bicara lagi, ulang lagi. Kamu tadi saya dengar apa begini? Nggak? Sudah, kacau itu. Ulang lagi dia punya syahadatan la ilaha illallah itu. Apanya itu? Begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kepada Allah. Biasa yang husnul khatimah itu ada keringat yang di dahinya, jidatnya ini Memancat. terkurung dalam bulatan yang tidak mengalir kemana-mana. Almarhumah istri saya terkejut menyaksikan dan saya bahagia. Insya Allah senang hati. Belum pernah saya saksikan orang meninggal yang seperti yang saya lihat langsung pada itu. Di sininya itu, loh, keringatnya itu gede-gede, besar-besar ya, mengelilingi itu berputar, tapi tidak netes kemana-mana. Itu salah satu tanda. Begitu dia kita sudah tahu meninggal, maka segera lepaskan seluruh pakaian. Jangan nanti sudah kamar mandi gunting-gunting.
sudah kerasik orang. Begitu sudah meninggal, ganti. Buka karena dia masih lemah, masih lemas. goyang semuanya. Buka baru ganti dengan penutup lain. Sarung yang bisa dibuka. Setelah itu tinggikan bagian kepalanya dan di atas perutnya letakkan sesuatu yang berat, misalnya buku. Jangan batu ya. Untuk apa? Saat memandikan nanti, yang berat kedua adalah istinjanya. Dan dengan cara itu nanti akan mudah sekali melakukan. Nanti kita praktekkan sebentar ini, gitu ya. Nah, itulah pengantar dari saya yang insya Allah mungkin 1 jam setengah kurang lebih, karena sudah masuk di OL ini saya bilang tunggu. Kita akan langsung saja. Mana bonekanya?